Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Rista Nur Rahmawati dengan NIM 2024005064. Saya akan mereview dari sesi 9 sampai 10 dengan materi konsep dasar konstitusi, geopolitik, dan otonomi daerah. Yang pertama adalah konsep dasar konstitusi dari sesi 9. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Definisi konstitusi, pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud dengan pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Lalu ada hakikat isi konstitusi, ada 3. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir, adanya pembagian dan pembatas tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Lalu ada fungsi konstitusi. Yang pertama, tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga permanen seperti lembaga suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua, ada tata aturan dalam hubungan negara dengan negara serta dengan negara lain. Dan yang ketiga, ada sumber hukum dasar yang tertinggi, memiliki arti bahwa seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus mengacu kepada konstitusi. Lalu selanjutnya ada materi geopolitik dari sesi 10 yang melatar belakangi 1. Terjadi karena banyaknya peristiwa yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, ada perselisihan Indonesia dan Malaysia tentang wilayah perbatasan Pulau Ambalat. Dan yang terakhir, ada gerakan-gerakan separatis seperti gerakan Aceh Merdeka, yaitu bisa disebut dengan GAM, dan Republik Maluku Selatan atau RMS. Lalu ada definisi geopolitik, yaitu geo artinya bumi, politik berarti kepentingan umum. Jadi geopolitik bisa diartikan sebagai cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu cara pandang sebagai negara kesatuan. Lalu ada materi terakhir dari sisi 11, yaitu otonomi daerah. Definisi otonomi daerah ini istilahnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang atau aturan. Lalu ada konsepsi hukum. Yang pertama ada desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah secara otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Yang kedua ada otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.